Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sadira Adelia Zara dari kelas 11 TKJ 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan jaringan WAN. Yang pertama yaitu komponen router. Router digunakan sebagai perangkat pemutus jaringan yang bertugas membuat jaringan WAN. Fungsi router adalah perangkat keras jaringan yang bertugas mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing, yaitu meneruskan paket data antara jaringan. Cara kerjanya adalah dengan menghubungkan beberapa jenis perangkat elektronik sekaligus dengan jaringan internet. Kelebihan router. Router memberikan banyak manfaat, termaksud kemampuan untuk menghubungkan berbagai jenis arsitektur jaringan, memilih jalur terbaik untuk transmisi data, mengurangi lalu lintas jaringan, dan menyediakan perotean dan kontrol lalu lintas yang canggih. Kekurangan router, pilihan koleksi dari router sangatlah terbatas dan juga tergantung pada jumlah koneksi. Bisa mematikan semua network maupun jaringan yang tidak berfungsi. Router memiliki peran ganda, sehingga hal ini membuat kinerja pada PC router tidak bisa semaksimal karena lebih berat. Yang kedua yaitu komponen modem. Modem singkatan dari modulator atau memodulator. Modem merupakan sebuah alat yang memungkinkan sebuah komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya melalui jaluran line telepon. Fungsi modem. Modem merupakan sebuah perangkat keras hardware yang berfungsi untuk komunikasi dua arah yang dapat merubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Begitupun sebaliknya, untuk mengirimkan pesan atau data ke alamat yang dituju, atau lebih singkatnya adalah sebagai perantara untuk menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Cara kerjanya yaitu mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh perangkat elektronik menjadi sinyal analog. Sinyal ini kemudian dikirimkan melalui jaringan telepon atau kabel. Kelebihan modem yaitu kecepatan bisa disesuaikan berdasarkan biaya. Kedua, ada banyak jenis modem yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan seperti modem USB dengan fleksibilitas tinggi yang dapat dibawa kemana-mana. Ketiga, tidak membutuhkan perangkat tambahan untuk terhubung ke internet. Kekurangan modem yaitu satu, kecepatan internet cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan wireless connection. Dua, kurang aman karena pertukaran data internet dilakukan sepenuh tanpa filter. Ketiga, komponen serat optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Fungsi kabel serat optik digunakan untuk mentransmisikan data antara perangkat-perangkat tersebut dengan kecepatan tinggi dan keandalan yang tinggi. Cara kerjanya, serat optik bekerja dengan cara mengirimkan cahaya melalui serat, yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang dapat ditransmisikan melalui jarak jauh tanpa kehilangan kekuatan atau integritasnya. Sinyal cahaya bergerak melalui serat melalui proses yang disebut refleksi internal total. Kelebihan kabel fiber optik yaitu sinyal degradasi lebih kecil sehingga tidak terpengaruhi pada gelombang elektromagnetik dan frekuensi radio karena dapat dari kaca dan plastik murni. Ukurannya kecil, ringan, lebih tipis, dan fleksibel ketimbang kabel yang menggunakan bahan tembaga. Serat optik lebih aman, sehingga tidak mudah terbakar. Kekurangannya, harganya relatif lebih mahal ketimbang kabel pada umumnya. Butuh alat khusus dalam menyambungkan kabel fiber optik. Proses pemasangan kabel fiber optik terbilang rumit, sehingga butuh kesabaran yang lebih teliti. Selanjutnya yaitu arsitektur. Arsitektur jaringan area luas WAN didasarkan pada model interkoneksi sistem terbuka OSI atau yang secara konseptual menentukan dan menstandardisasi sebuah telekomunikasi, arsitektur client service, dan arsitektur peer-to-peer. Selanjutnya, arsitektur.
Arsitektur jaringan area luas WAN didasarkan pada model interkoneksi sistem terbuka OSI yang secara konseptual menentukan dan menstandardisasi semua telekomunikasi. Arsitektur client service dan arsitektur peer-to-peer. Arsitektur client service ini berbentuk software atau perangkat lunak, fungsinya yaitu untuk menghubungkan sistem server dan klien agar dapat menjalin komunikasi melalui jaringan. Arsitektur peer-to-peer P2P adalah model komputasi terdesentralisasi di mana perangkat atau node dalam jaringan dapat berkomunikasi dan berbagai sumber daya secara langsung satu sama lain tanpa tergantung pada server atau otoritas pusat. Selanjutnya, topologi. Topologi Wide Area Network. Wide Area Network WAN adalah sekelompok LAN atau jaringan lain yang berkomunikasi satu sama lain. WAN merupakan jaringan yang memungkinkan komunikasi dan berbagi informasi antara perangkat dari mana saja seluruh penjuru dunia. Ada banyak macam topologi jaringan yang bisa didapat. Sebut saja seperti topologi mesh, topologi ring, topologi bus, topologi star, dan topologi tree. Setiap topologi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Yang pertama, topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Sehingga dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Topologi mesh mempunyai kelebihan, yaitu mampu mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan dengan cepat. Keamanan data yang di-sharing dalam jaringan topologi mesh dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Jika salah satu komputer dalam jaringan bermasalah, komputer lainnya tidak akan terpengaruhi. Kekurangannya, proses instalasi topologi mesh cukup rumit dan harus dilakukan oleh tenaga ahli di bidang komputer network. Topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan topologi lainnya karena memakai banyak kabel. Topologi mesh tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari karena jadul. Kedua, topologi ring. Topologi ring adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer di mana setiap komputer atau perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran tertutup. Setiap perangkat di dalam jaringan memiliki koneksi langsung dengan dua perangkat tetangga di sebelahnya berbentuk suatu ring atau cincin. Kelebihan topologi ring yaitu salah satu kelebihan topologi ring adalah instalasinya mudah dan minim terjadi tabrakan data dalam proses pengiriman. Kekurangan topologi ring yaitu kelemahan topologi ring adalah kerusakan di satu titik bisa membuat titik lain mengalami kerusakan. Yang ketiga, topologi bus. Topologi bus. Topologi bus adalah konfigurasi jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat, node atau komputer, yang mana setiap node terhubung menggunakan minimal satu kabel atau seluruh utama backbone. Saluran utama di topologi bus itu biasa disebut juga dengan bus. Kelebihan topologi bus yaitu topologi bus memiliki konfigurasi yang sederhana. Topologi bus lebih hemat biaya karena memerlukan sedikit kabel dan peralatan. Topologi bus dapat bekerja sangat efisien pada jaringan skala kecil. Penambahan atau pengurangan perangkat dalam topologi bus relatif mudah. Kekurangannya, topologi bus kurang cocok dipakai untuk jaringan skala besar. Topologi bus memiliki kecepatan transmisi data lebih lambat dibandingkan jenis topologi lain karena setiap node yang terhubung berbagai bandwidth dengan besar yang sama. Privasi pada topologi bus relatif tidak aman sebab setiap perangkat dapat melihat semua data yang dikirimkan melalui jaringan. Yang keempat, topologi star. Topologi bintang atau yang sering disebut dengan topologi star menggunakan hub atau switch sebagai node tengah untuk saling terhubung satu sama lain dari client server menuju client server atau sebaliknya. Sesuai namanya, bentuk jaringan menyerupai bintang di mana server akan melayani para klien satu persatu.
Kelebihan topologi star yaitu topologi star adalah mudah diinstalasi, kemudian kelebihannya topologi star lainnya adalah lebih mudah untuk diperluas. Kekurangan topologi star yaitu salah satu kekurangan topologi star adalah sangat bergantung dengan perangkat pusat. Topologi tree. Topologi tree adalah salah satu jenis struktur jaringan komputer di mana setiap node komputer atau perangkat lainnya terhubung dengan satu atau lebih node lainnya dalam sebuah format pohon. Kelebihan topologi tree adalah memiliki skalabilitas tinggi yang mudah diperluas dan lebih tahan terhadap gangguan atau kegagalan koneksi. Kekurangan topologi tree lebih sulit dikonfigurasi jika dibandingkan dengan jenis topologi lain. Semakin banyak node yang ditambahkan, pemeliharaan topologi tree bakal lebih sulit. Topologi tree dapat sangat bertumbuh pada komputer atau node utama, memerlukan kabel jaringan yang lebih banyak. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.